Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat. Jadi anak ya sudah ke susu tapi ternyata ke bakso. Biasanya lewat Imogiri Barat, ini lewat Parangtritis keliru. Matur nuwun sekali ini untuk waktunya. Hari ini masih dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Semoga di lain waktu kita juga selalu dalam kondisi sehat. Amin, amin, amin. Penuh ridhonya Allah. Hari ini kami mewakili MHH PWA DIY mau matur ke DPC Pradi dikarenakan pemagangan sudah selesai. Kami mau matur lagi. Saya mohon maaf ya, saya ini dan ini kesulitan, tapi tetap harus saya latih biar lama-lama nggak hilang. Matur pertama, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk magang. Kedua, terima kasih lagi sudah diberi transfer ilmu untuk ibu-ibu semua. Terima kasih lagi untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Berhubung masa pemagangan sudah habis, hari ini kami mau mengajukan penarikan pemagangan. Tak lupa kami berharap di lain waktu nanti kalau ada pemagangan lagi paralegal, DPC masih mau menerima kami. Sebelumnya dari Ibu PWA, Ibu Ketua, Wakil Ketua mau memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Ibu, apa persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kami hormati Pak Ketua DPC Pradi Bantul, kemudian Mbak Alfi, PDA Bantul, serta ibu-ibu semua. Mudah-mudahan hari ini kita dikaruniai kesehatan. Silaturahmi ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Kemudian puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya ibu-ibu semua, dan salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Selanjutnya menyambung yang disampaikan Budian, kami mengaturkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPC Pradi Bantul yang sudah memberikan ilmu, waktu, perhatian, atensi kepada calon paralegal yang kami titipkan ke Bapak Ibu semua. Kami yakin ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mengingat memang kenapa ada paralegal, Bapak Ibu semua pasti yang penderso, kebutuhan akses hukum bagi seluruh pihak adalah equitable. Tapi faktanya memang tidak semua masyarakat bisa mengakses keadilan dengan baik. Selain dari sisi rentang kendali yang sedemikian luas ya, kalau kita bicara konteksnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, belum lagi dari sisi demografi yang banyak dibandingkan dengan jumlah advokat yang tidak sepadan gitu ya, sehingga di sana perlu hadir Aisyah merasa terpanggil untuk adanya paralegal ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu masyarakat kita yang khususnya masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan untuk memperoleh keadilan itu sendiri. Nah, tentu bicara paralegal tidak bisa berprakteknya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya ya mengikuti, membantu Bapak Ibu advokat yang memang sudah ada di masing-masing tempat. Nah, hari ini dilakukan penarikan, tapi bukan berarti silaturahminya selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih berkenan kalau kita ingin menimba ilmu ya. Seperti sumur itu katanya kalau semakin ditimba airnya semakin bersih ya. Toknya itu makin banyak begitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian setelah ini mohon berkenan juga memberikan surat keterangan bahwa ibu-ibu ini sudah melakukan pemagangan di sini, di mana surat keterangan tersebut menjadi salah satu lampiran nanti untuk laporan aktivasi dari para legal pemagangan ini. Dan sekali lagi kami aturkan terima
ini menjadi catatan amal baik Bapak Ibu semua. Amin. Saya kira itu. Kemudian Mbak Alfi pada ijazah pangandikan monggo sampun cepat. Selanjutnya monggo di caranya untuk selanjutnya penyerahan surat dari kami dari MHBWA. Ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih kepada Bapak Pimpinan DPC Pradi Bantul. Ada sertifikatnya ya Mbak Fia, serta sekedar kenang-kenangan sertifikat atau penghargaan dari kami MH dan UMB selaku pelaksana diklat Paralegal yang sudah kami laksanakan kemarin. Ya sudah, mari Bapak monggo silahkan. Atau sebelum kita serahkan dulu nanti baru kita beri kesempatan. Iya, biar ditanggapi dulu. tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Sekalian. Nanti kita serahkan tidak ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini akhirnya pertemuan kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kami mewakili Pak Ketua mohon izin itu karena sedang sibuk, sedang di Jakarta. Oleh karena itu saya selaku wakil Ketua DPC Pradi Bantul untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya, MHH, PWA, Aisyah ya. Pokoknya ini berjalan dengan lancar banget. Bahkan tiap acara yang mensupport ibu-ibu semua ya, nyediain makanan terus. Jadi kami senang sekali. Awalnya kita ini siapa yang ini, ternyata luar biasa ibu-ibu. Itu akan selalu kami ingat selamanya. Pokoknya dari DPC mohon maaf juga kalau belum maksimal dalam melayani, dalam memberikan ilmu yang sebanyak-banyak kepada panjenengan. Tapi kami yakin bahwa panjenengan setelah menjadi paralegal nanti akan bermanfaat untuk masyarakat. Pasti bermanfaat dan nanti seperti yang disampaikan Ibu, ini silaturahmi tidak putus tapi tetap jalan terus walaupun ini sudah selesai. Kalau ada apa-apa pingarak lagi, kalau ada apa-apa komunikasi akan mau nanti seduluran saklawase. Amin. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini teman-teman kita ini, saya ini juga berbagai unsur. Ini ada Bapak mantan polisi, ini Pak Afif, backgroundnya masing-masing Ibu. Tentunya ilmunya masing-masing terus saya arahkan. Oh ini besok pidana, oh ini besok peradilan apa, perdataan gitu loh. Tapi itu istilahnya hanya sebagai pengantar saja, belum apa-apa ininya. Iya. Nanti tapi istilahnya ini hanya mengarahkan ibu-ibu agar ketika mendampingi masyarakat langsung tahu ya kan, oh arahnya ke sana, oh arahnya ke sana gitu. Paling tidak seperti itu. Itu dulu yang kami sampaikan, intinya matur nuwun dan terima kasih sekali atas kerjasamanya. Besok bisa dikirim lagi ke sini Bu. Tapi Jam Sewu ini pro bono loh ya. Apa ya Jam Sewu? Iya. Terus seandainya ada koreksi mungkin bisa disampaikan ke kami biar kami berbenah kurang apanya gitu gitu ya. Biar kedepannya kami lebih baik. Saya kira koreksi. Untuk ibu-ibu paralegal mungkin apa kurang kritis atau kurang bagaimana? Ini ibu ini semangat banget, semangatnya luar biasa untuk membela menegakkan keadilan saja ya toh, yang ibaratnya tidak dibayar saja semangat banget ya kan, ini luar biasa. Kalah kami semangatnya. Kalau situ Gusti Allah sih Mbak. Nah, itu kan lebih banyak ya. Kita yang muda itu wajib mencontoh semangat beliau karena sudah bercucu pun masih mau mencari ilmu. Kita aja belum apa-apanya, gitu. Karena kalau sudah senior itu biasanya kan rasa malas ada, tapi beliau ini masih semangat semua. Patut kita karya contoh. terus gitu ya. Iya. Oke Bu, itu dulu yang kami sampaikan. Bila ada pintu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin untuk penutupan kita seremonial serah terima niku nggih. Nanti akan disampaikan dari MHH hanya untuk Tondo Tresno bahwa kami sudah pernah menitipkan pemagangan paralegal kepada DPC Pradi. Akan diserahkan sama Ibu Panitia. Tadi belum diperkenalkan, ini Ibu Goni. Kebetulan dulu Ibu Ino mantan KPU 2 periode, Bawaslu 2 periode. KPU Kabupaten 2 periode, KPU Provinsi 2 periode. Oh iya, KPU semua. Sudah 20 tahun beliau ini. Saya advokatnya 2002. Cuman kemudian 2003 langsung pindah ke KPU, kan tidak boleh lagi pegang perkara. Jadi kalau ada perkara yang masuk ya saya kasihkan ke teman. Karena tidak boleh berperkara. Kecuali kalau ya nggak boleh beracara, kecuali kalau itu gugatan di PT UN gitu kan, beberapa kali kan memang ada gugatan ya kadung itu ya, pencalonan ya itu gitu. Kami mewakili dari calon. Jadi ilmunya masih cetek. Saya 1 tahun itu dapat pro bono aja di PN Sleman, di atas karena ya waktu itu kan cari pro bono kan susah tuh, jadi sudah bukunya aja mang gue nih siap. Ada beberapa perkara dulu sekali, tapi setelah KPU buka aja saya di KPU. Tapi sebelumnya beliau waktu ada gugatan pilkada Ibu, waktu Dr. Pak Astong ya. Pak Astong kan waktu itu jadi bupati, beliau dari KPU di kantor kami kebetulan gitu. Nah itulah saya awalnya kenal pukul waktu Dr. Astong. Iya, Saya Pak waktu itu Astong. kan saya 2 periode di Kabupaten Ponorogo. Yang periode kedua saya kedua. Jadi ya kalau ada gugatan baik itu TUN, MK ya mau nggak mau harus maju kan. Kalau PH itu paham sistem beracaranya, tetapi secara substantif materialnya kan kami yang tahu. Ya kan kenapa kok bisa digugat, persoalannya apa, datanya seperti apa, itu kan kami. Jadi ya harus kolaborasi. Kalau kami sendiri yang maju, kami nggak pede di persidangan. Tapi secara substantif kami lebih pintar daripada Mas Andi atau Mbak Dian. Dengan Mas Fajar dulu. Iya, sama Mas Fajar. Fajar ini ya. Fajar Kusuma. Kusuma. Saya, Mbak Mas Andi, Fajar Kusuma. Ada beberapa perkara kok waktu itu, selain di MK, di TUN, kemudian di Pengadilan Negeri juga pernah. Ada yang Pasir Bersih dulu juga. Ya, karena korupsi itu kami 7 itu bisa bebas, alhamdulillah. Ya, dengan Mas Andi Kris, Andi Rais, ya. Tapi itu ya saya ibu-ibunya itu kan bapak-bapak semua ya ini ya panitia pengadaan tarif jasanya, ibu-ibunya itu nangis sama saya. Ini gimana caranya ya, pokoknya doanya aja. Karena kami tahu mereka nggak korupsi, cuma ada maladministrasi ya. Biasanya kan gitu. Maladministrasi itu larinya kemudian korupsi, padahal sepeser pun mereka nggak ambil duit. Tapi karena salah maladministrasi menyebabkan potensi kerugian negaranya ada. Itu cerita gitu. Sekarang saya sudah purna, kemudian saya di MH ini belajar sama Mbak Alfia. Beliau ini kan memang sudah punya sudah berkali-kali beliau juga di KPAI Jogja nih ya. Dengan Mbak Kiki deh. KPAI Kota. KPAI Kota. Di sana kebetulan perkaranya juga banyak. Ada beberapa yang kami ada limpahan dari KPAI juga. Ya, alhamdulillah saling bersinar. Gitu. Meskipun sementara Perbono, insya Allah Allah akan mengganti rezeki dengan yang Lebih banyak. kita harus yakini itu, gitu. Sayang yang ini enggak ada TUN pilkada ya. Kalau ada TUN pilkada bisa kerja sama teman-teman. MK sekarang. Juga nggak ada Jogja. Oh Jogja, ya nggak ada. Kalau Jogja nggak ada. Jogja itu memang relatif free ya, bersih clear. Gugatan pelakunya juga nggak ada. Kemudian MK-nya, PHPU-nya juga nggak ada. Ya. Kemudian DKPP-nya juga bagus. Artinya dari sisi DKPP Jogja itu termasuk 3 besar yang zero permasalahan. Karena ya teman-teman KPU melakukan
pengawasan internalnya intens. Dan Jogja itu kan seperti kalau saya membuat pohonnya tinggi, buahnya jarang, anginnya gede. Ya kan, paham kan? Di sini cari penghasilan susah, misalnya bahkan di sini pohonnya tinggi, buahnya jarang. Tapi kalau ada problem sedikit, kritik masyarakat luar biasa. Karena masyarakatnya memang masyarakat terdidik, sehingga semangat untuk berhati-hati itu alhamdulillah ada. Di satu sisi kalau ada gugatan ya kita nggak jadi pintar, tapi di satu sisi ya senang alhamdulillah nggak ada gugatan. Kalau ada gugatan itu pintar loh, dari apa nggak mau jadi belajar. Ya. Karena per kasus itu beda-beda, ilmunya yang beda-beda. Ya. Waktu Pak Aspal itu ya, di MK itu ya. Sekarang ya alhamdulillah dia sudah. Dulu di MK ya dia? Iya di MK. Jakarta deh pertama. Yang pertama. Jadi penggugatnya Pak Mulyono. Pak Mulyono itu kan mantan wakil bupatinya. Kenalan lagi. Jadi dia tahu juga jeroannya KPU itu juga tahu, kemudian segala macam berkas data itu kan juga heran kenapa bisa sampai ke telinganya beliau. Data ini belum keluar bisa sampai jadi akhirnya saya sama Mas Andi, Mbak Loni hati-hati, semua dindingmu itu bertelinga. Udah kalau ada apa-apa datang nggak usah desain langsung ke aku. Itu karena barang itu alat bukti itu belum saya keluarkan loh di persidangan. Tapi dia bisa tahu flash CD-nya seperti ini. Saya tuh belum ngerti. Data-data kok semua itu dari mana? Itu sampai akhirnya udah ya kalau udah seperti itu ya udah take over lah. Tangan besi ya biarin aja. Pembukaan sidang pertamanya itu di UGM. Waktu itu kalau saya kan nggak ikut ke Jakarta, telekonferensi. Tadi di sama mahasiswa UGM waktu itu. Yang Pak Andi sama Fajar ke Jakarta, saya yang di UGM. Memang di kantor kami kan saya yang perempuan nggak boleh keluar ya, Dek, ya cuma di dalam terus berkas-berkas itu ya sedikit sharing gitu ya tentang perkara. Siapa tahu nanti bisa jadi masukan juga untuk pembelajaran kita karena kan jarang lawyer-lawyer yang punya kesempatan untuk pendampingan perkara-perkara terkadang gitu sengketa pilkada. PHPU kalau PHPU kemarin yang pilpres itu yang sini Pak Ifdil Alim Haikon. Oh Haikon. Haikon. Tapi karena beliau memang ingin saya ya kenal baik dengan Pak Afifuddin, kenal baik dengan Pak Asyim Asyari yang di KPURI kan sama-sama NU-nya gitu kan ada apapun jadi dan cukup besar kalau PKPU ininya suksesnya besar kan. Alhamdulillah. Makanya kalau di Pradi itu kan sering ditawarkan siapa yang mau ikut pelatihan untuk MK nggak diundang-undang kan? Ada, sudah ada yang ikut. Kota juga nggih, kota dulu Pak Zamzam. Semuanya sepertinya diundang sama MK kok untuk pelatihan. Per tahun itu ada di Bogor tuh ya kalau nggak salah. Setiap Ya, tahun. kemarin Jadi bukan Bogor. setiap tahun. Bogor. 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali, ya. Jadi PHPU Pilek Pilpres jadi satu, kemudian PHPU Pilkada juga jadi satu. Jadi biasanya 2 kali. Kami juga gitu. Divisi Hukum, kebetulan saya Divisi Hukum diundang sama Divisi Kabupaten Kota. Setelah itu PHPH, kemudian para saksi dari partai perwakilan partai-partai itu juga. Advokat diundang. Dan itu ilmunya luar biasa Pak. Karena di MK itu kan waktunya nggak hitungan hari ya. Maksudnya ditunda 3 hari enggak, kan 45 hari itu harus sudah selesai semua kalau PHPU. Bahkan kalau pilkada lebih cepat lagi. Berapa ya? Saya kurang tahu tapi lebih cepat lagi. Kalau ada sengketa di Bawaslu itu hanya 12 hari. Itu udah putusan. Jadi memang ketat sekali ininya, tahapannya itu ketat sekali. Jadi spending yang lari seperti maraton yang 100 ya. Sayangnya pelatihan itu Bu, itu biasanya ikut layar-layar cowok. Karena kan seminggu tuh, seminggu apa 3 hari ya? Seminggu. Tapi kan saya kan juga nggak apa-apa. Kan kayak kita mikir anak, mikir bapak-bapak itu malah seneng. Bahkan ada. Sini, perempuan Bu. Siapa Mbak? Sini. Oh ini nganu kejaksaan. Enggak, yang sini kemarin Pak Ketua langsung.
tua langsung yang 16 hari. Iya. Nggak apa-apa. Kemudian kalau mikir kayak gitu ya nggak jadi keluar dari dapur kita. Nanti favorit airnya Tapi dapur, anak-anak itu sumur, mencari es. mama. Tipu. Memang biasanya kalau di kota itu bapak-bapak, ibu-ibu belum ada peminatnya. Ya mungkin besok digalakkan ya Bu ya. Tapi nek anak yang masih kecil-kecil sebetulnya itu ilmu. Anaknya gede-gede ilmu juga kok. Gede kan bisa apa? Terus kesel nek gede. Nggih. Betul nek Bu Alwi itu di Aisyah. Cobalah sesekali datang ke PWA. Semuanya sudah, ya tidak semuanya ya, kebanyakan itu sudah sepuh-sepuh, sudah bercucu. Tapi semangat mereka. Yang di Sleman hujan deras, angin ribut di sini juga ya dulu itu waktu angin-angin di situ mencari ilmu. Kita aja di rumah awang-awangan so. Dia naik motor tuh hujan angin, patut kita akhiri jempol loh. Kita mager. Momentasi jemuran aja kayak mungkin malas itu dia. Kayak aku pindah loh. Tahun berapa Pak ini advokatnya? Saya 2016. Oh 2016. 2014. Ini barang sama. Iya. Waktu itu Pak Ketuanya Pak siapa? KPT-nya. Siapa ya? Enggak ingat. Ibu toh kita itu ya. Bapak kayaknya. Ibu toh, umur ganti toh. KPT toh. Iya, tapi bapak kayaknya waktu itu. Oh. Karena mau berganti itu kan kena kasus biasa. Iya. Aku wedok Dek. Umur ganti itu cewek. Iya, itu waktu kena perkara biaya sumber palsu itu. Oh. Yang Benny itu ya. Iya. Dulu itu ada Denny. Denny itu temanku. Apa ini? Oh, ibu ya. Mas Benny ada satu lagi yang istrinya Hakim. Denny itu sahabatku. Bahkan waktu dia ditahan, waktu kita mau persidangan itu, dia kan ditahan di sebelah itu tahanan itu loh yang dekat kamar mandi itu. Tidak ada yang nengok, ya tak tengok. Iya kan? Ya kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Maksudnya apapun itu sudah terjadi sekarang ya, nek salah ya memang ini hukumannya kita, besok kedepannya tidak kita ulang. Kasus yang heboh waktu itu. Jadi dulu Jogja ada kasus Bu, berita acara sumpah palsu. Jadi berita acaranya tuh ada stempelnya bla bla bla, tapi ternyata palsu. Itu teman saya Berarti nggak ikut ujian itu? nggak ikut penyumpahan. Ikut ujian nggak? Dia ikut ujian sama saya, tapi dia nggak lulus. Oh, Kan dulu nggak cuma lulus. pradi Bu, nggak ada lainnya dulu nggak banyak. KAI juga enggak. Tapi waktu 2002 itu sudah ada IKADI. Iya. KAI, Itu Bu. sebelum undang-undang advokat. Kan waktu 2002 itu bahkan saya itu ujiannya yang kerjasama Mahkamah Agung sama Iya. apa ya dulu ya, IKADI apa ya? Masih Menteri Kadin. Kementerian Kehakiman. Oh, sumpahnya dari kementerian ya dulu ya. Berarti Bukan. pengacara praktek dulu baru advokat nek Pak zaman itu. Iya, tapi 2003 kan semuanya langsung dijadikan advokat. Berarti dulu Bu tahapannya itu kita nggak langsung advokat, pengacara praktek dulu, memenuhi berapa pidana perdata baru naik jadi advokat. Kalau Mas Afif itu kan kalau sekarang itu sarjana hukum, ikut pelatihan PKPA, ikut ujian, terus ikut pemagangan. Pemagangan nggak sama kayak ibu-ibu gitu, kami magang. Magang itu dulu kami membawakan tas-tas advokat senior, UMT. kami fotokopi Yang ya. membawakan tas. Iya. Berdua ini Mbak. Berdua. Dia dulu di Pak Acil, kebetulan kantor Oh, Pak Acil Acil. itu untuk pemagangannya lebih termanajemen. Ada ruangan khusus, sistemnya juga bagus dan ketat. Saya suka lawyer-lawyer memberikan pemagangan yang ketat. Itu mendidik kita disiplin. Dan hasilnya nyata. Hasil-hasil dari keluaran dari lawyer-lawyer yang magangnya ketat itu ketok. Jadi di Jogja itu yang berhasil tanyalah pemagangannya sih di advokat yang galak-galak nih disiplin jadi ya. Itu. Tuh, Bu Goni ini Stop. Sudah stop. itu hukum beliau sudah sering sharing Sudah dengan tidak usah suaminya. dilanjutkan yang itu, yang jelas saya advokat tanpa
klien. Jadi bayar aja saya biar nggak mati kan. Iya, oh iya perpanjangan itu. Yang penting nggak mati. Gitu. Iya, nggak mati padahal nggak pernah dapat closing kan di KPP. Ayo Mbak Cida. Di itu nih. Seremonialnya di mana nih? Di sana atau di sini? Karena saya tidak apa-apa. Ini yang ada ini. Ya, ada ininya. Sebelah sana ada papanya tinggi. Oh, ada papanya, boleh. Kok ada yang jopo sih? Jembatan ada, biar mantep. Kajian Halo. ini untuk apa? Sama Mbak Alfi sama Mbak Dia. Mas. Loh, yang ngajak sidang jenengan toh, Mbak? Iya. Ya Allah, matur nuwun sekali lo ya. Bantu. Ya, apa yang bantu? PN Bantu. Oh, iya iya iya. Ibu-ibunya di sini. Iya, Bang. Ini Yang moto biar dari kami saja. Guru juga masuk.